Hari ini digelar konferensi anti narkoba sedunia di Bali. Kita akan langsung menuju Bali, sudah ada rekan kita Muhammad Sofyan di sana. Ya, Sofyan, apa saja yang bisa Anda laporkan dan poin penting apa dari konferensi yang dilaksanakan di sana? Ya, terima kasih Divi dan juga para mitra dan juga pemirsa. Betul sekali, tepatnya hari ini tanggal 12 Juni di Nusa Dua Bali diadakan acara sebuah konferensi pemberantasan atau bebas narkoba sedunia, bisa dikatakan sebagai IDEC atau International Drug Enforcement Conference yang ke-29. Dan satu kebanggaan tersendiri bagi kita warga Indonesia, yaitu acara IDEC sendiri diadakan pertama kali. Ini diadakan pertama kali di Asia, untuk di Asia yaitu di Indonesia, yang sebelumnya yang ke-28 dan ke-27 dan juga urutan yang sebelumnya diadakan di Eropa dan juga Amerika. Dan tema dalam konferensi kali ini yaitu mengetengahkan sebuah tema Enhancing the Spirit of International Partnership to Achieve the Greatest Success on Fighting Drug Crimes, atau bisa dikatakan meningkatkan semangat kerjasama internasional dalam pemberantasan atau memerangi narkoba untuk menuju yang lebih baik. Nah, kita akan coba membahas lebih dalam bagaimana jalannya acara ini dan seperti apa acara ini hingga diadakan di Indonesia, satu prestasi tersendiri tentunya. Saya coba bincang-bincang, di samping saya sudah ada Pak Benny Mamoto, beliau sebagai Deputi Bidang Pemberantasan dari Badan atau BNN, Badan Narkotika Nasional. Selamat siang Pak Benny. Siang. Ya, Pak Benny, bisa dijelaskan ini kenapa akhirnya Indonesia dipilih untuk salah satu negara dijadikan sebuah konferensi atau IDEC ya yang ke-29? Ya, tentunya ini tidak terlepas dari aktivitas sendiri dari Indonesia di forum-forum internasional, diantaranya pada IDEC untuk Far East, di mana Indonesia salah satu anggotanya. Itu kita aktif dan kita berkontribusi serta duduk sebagai presiden. Nah, pada pertemuan yang lalu Bapak Goris Mere, Kepala BNN, terpilih sebagai presiden IDEC. Untuk itu otomatis menjadi tuan rumah pelaksanaan IDEC kali ini, dan selesai acara nanti kita akan memilih presiden IDEC yang baru dan akan menentukan lokasi conference berikutnya, yaitu di Rusia. Nah, berbicara masalah rekam jejak prestasi, tentunya kita tahu pada periode 2009 kita mengungkap Clan Lab, yang mega Clan Lab di Cikande, kemudian berturut-turut di Bogor, Depok dan sebagainya. Ini tentunya menjadi catatan tersendiri. Di samping itu, kerjasama kita selama ini dengan negara lain cukup bagus dalam penanganan berbagai macam kasus. Nah, forum IDEC adalah forum dalam konteks pemberantasan. Jadi kebetulan bidang saya. Jadi kami pada forum ini tentunya bersama-sama menetapkan prioritas target masing-masing negara untuk kita buru bersama. Nah, kemudian juga nanti operasi intelijen, pertukaran informasi yang kita lakukan secara intensif di forum inilah kita bahas. Apa kendalanya, kemudian kita evaluasi target yang lalu sampai di mana. Dan tentunya kami dari Indonesia akan memasukkan beberapa target baru. Di antaranya adalah sindikat Bulgaria yang sudah merekrut warga negara kita, sehingga mereka diinstruksikan menyelundupkan kokain dari Kongo ke Portugal sebanyak 1,8 ton. Sindikat itu sudah masuk ke Indonesia, bahkan merekrut kru ke Tegal, Jawa Tengah. Kami sudah mendapatkan data lengkap, identitasnya lengkap, dan ini kita akan dorong untuk menjadi target bersama. Janganlah warga negara Indonesia hanya menjadi korban, tapi kita juga ingin mastermind-nya juga diungkap. Oke, baik. Ada berapa negara Pak yang ikut dalam konferensi kali ini, dan juga termasuk kerjasama seperti apa sih Pak yang dilakukan antar negara untuk pemberantasan korupsi? Ya, jadi negara yang hadir 53 itu anggota tetap. Kemudian juga ada observer 23, dan ini dari tahun ke tahun bertambah terus anggotanya. Karena kita tahu semua bahwa permasalahan narkoba tidak bisa ditangani oleh satu negara, karena mereka lebih bersifat transnasional.
Sehingga mau tidak mau harus ada kerjasama dengan negara asal narkoba, negara-negara transit, sampai dengan negara tempat pemasarannya. Nah, untuk bentuk kerjasamanya, di sini kita bertemu antar agensi, kita berkenalan, kita membangun hubungan lebih baik lagi, kemudian berbagai macam upaya kita lakukan. Sebagai contoh, pada kasus warga negara Indonesia yang hamil, disuruh menyelundupkan narkoba ke China. Itu wujud kerjasama nyata bahwa kita boleh joint investigation dengan mereka dan membuahkan hasil kasus tersebut bisa kami bawa ke pengadilan. Dengan cara kerjasama kita boleh interview petugas yang menangkap di Cina, kita boleh mendapatkan sampel barang bukti, kemudian kita boleh memeriksa DNA sehingga barang bukti yang kita temukan ternyata betul dibawa dan berada di tubuhnya wanita hamil ini. Ini salah satu sukses bersama tentunya. Nah, selain yang dibahas adalah bagaimana cara pemberantasan dan juga mungkin sharing prestasi antar negara ya Pak Benny. Apakah nanti akan mencapai sebuah goal atau tujuan ada sebuah undang-undang atau pasal-pasal baru terkait dengan sanksi-sanksi yang lebih berat dan tegas, karena dengan begitu mungkin pemberantasan ataupun penyaluran narkoba itu bisa diberantas lebih baik lagi begitu. Apa ada goal yang seperti itu Pak Benny? Ya, tentunya melalui payung hukum UN Convention kita sudah menyepakati, bahkan Indonesia sudah meratifikasi. Tetapi dalam perkembangannya memang kita melihat masih banyak hal yang perlu kita atur bersama, banyak hal yang perlu kita sepakati bersama. Salah satu solusinya adalah kita membuat MOU. Contoh, pada konferensi ini kita mengadakan bilateral meeting dengan beberapa negara, termasuk Rusia, kemudian Nigeria, kemudian Cina. Kita tentunya buat yang sudah ada MOU, kita menyusun rencana aksi. Tapi yang belum ada MOU, kita coba payungi dengan MOU, sehingga nanti pada saat pelaksanaan di lapangan kita nggak kesulitan, karena sudah ada kesepakatan. Sampai sejauh ini Pak ya, di tahun 2012, negara mana Pak yang paling besar peredaran narkoba terjadi? Ya, memang tetap kalau kita melihat permasalahan narkoba lintas negara ini, Amerika yang begitu maju pun menghadapi masalah yang serius, di mana sampai saat ini mereka pun tidak bisa membendung arus narkoba yang masuk dari Meksiko. Kemudian juga kita sendiri, negara-negara di kawasan Asia, kita sendiri kesulitan membendung arus sabu yang masuk dari Iran. Ini masalah tersendiri. Jadi melalui kerjasama ini kami bertukar informasi juga tentang modus terkini. Modus terkini yang berkembang itu apa? Kita belajar dari negara lain pun belajar dari kita. Iya. Terima kasih Pak Benny waktunya. Terima kasih. Ya, pemirsa, itu tadi bincang-bincang dengan Pak Benny Mamoto selaku Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Badan Narkotika Nasional. Selain acara konferensi, di sini juga digelar sebuah pameran dari beberapa negara-negara termasuk juga Indonesia. Dalam kali ini BNN seperti di belakang saya ini menggelar sebuah pameran prestasi-prestasi dan juga termasuk alat-alat teknologi-teknologi untuk pemberantasan narkoba. Saya kembalikan ke Jakarta, Divi dan Paramita. Terima kasih Muhammad Sofyan dari Nusa Dua Bali. Dan pemirsa, sebuah tiang listrik meledak di Perumnas Klender, Jakarta Timur, Senin malam. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.